Shalom, perkenalkan saya Pendeta Dr. Rifai Bobi Palempung MTH. Saya adalah dosen tetap pada program studi S1 Teologi Kristen Protestan, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Indonesia Tomohon, di bawah naungan Yayasan Gereja Masih Injili di Minahasa, Domini Albertus Sakarias Runturambi, Wenas. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Video ini saya buat dalam rangka mengikuti sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat dengan PDD UKT-PT pada bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya gunakan dalam video pembelajaran ini adalah Teologi Perjanjian Lama. Pada saat ini, saya akan memperkenalkan mata kuliah Teologi Perjanjian Lama, serta memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran yang akan dilaksanakan bersama mahasiswa. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan diselenggarakan pada semester 6 di program studi S1 Teologi Kristen Protestan, Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Tomohon. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah bidang biblika yang membahas pokok-pokok utama teologi dalam kitab-kitab Perjanjian Lama secara kanonik, historis, literer, dan kontekstual. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari kesaksian Perjanjian Lama tentang Allah, penciptaan, manusia, umat Israel, perjanjian, hukum, ibadah, kerajaan, penderitaan, bangsa-bangsa, serta pengharapan masa depan. Pembelajaran tidak hanya diarahkan pada penguasaan materi, namun mahasiswa juga diharapkan mampu menganalisis tema-tema teologi Perjanjian Lama, menafsirkan teks secara bertanggung jawab, mengevaluasi persoalan teologis dan etis, serta menghubungkan pesan Perjanjian Lama dengan pelayanan gereja dan kehidupan masyarakat masa kini. Materi yang akan digunakan dalam video pembelajaran ini terdapat pada pertemuan ke-9 dalam rencana pembelajaran semester, yaitu pemilihan dan perjanjian. Dan judul pembelajaran yang digunakan adalah Allah dan Perjanjian, pemilihan dan perjanjian sebagai dasar relasi Allah dan umatnya. Melalui pembelajaran tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis tema pemilihan dan perjanjian sebagai dasar relasi antara Allah dan umatnya. Mahasiswa akan mempelajari inisiatif Allah dalam membangun perjanjian, janji dan tuntutan yang terdapat di dalamnya, tanggung jawab umat, serta makna perjanjian bagi kehidupan iman. Dalam pembelajaran ini, saya menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Ketiga bagian tersebut saling berkaitan agar mahasiswa memperoleh materi, terlibat secara aktif dalam pembelajaran, dan menunjukkan ketercapaian hasil belajarnya. Delivery merupakan tahap penyampaian dan penguatan materi. Pada tahap ini, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, menjelaskan konsep-konsep utama, mengarahkan pembacaan teks Alkitab, serta menggunakan bahan ajar dan sumber akademik yang relevan. Mahasiswa juga mempelajari bahan bacaan yang telah disiapkan agar memiliki pemahaman awal sebelum mengikuti pembahasan. Interaction merupakan tahap keterlibatan aktif mahasiswa. Pada tahap ini, mahasiswa membaca dan menganalisis teks Perjanjian Lama, mengajukan pertanyaan, berdiskusi, memberikan tanggapan, dan menyampaikan hasil pemikirannya. Dalam materi Allah dan Perjanjian, mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi inisiatif Allah, isi janji, tanggung jawab umat, tanda perjanjian, serta relevansinya bagi kehidupan umat Allah. Asesmen
merupakan tahap penilaian untuk mengetahui ketercapaian pembelajaran. Penilaian dilakukan selama dan setelah proses pembelajaran melalui pertanyaan lisan, partisipasi dalam diskusi, jurnal baca atau reading response, dan analisis teks. Hasil penilaian akan disertai umpan balik agar mahasiswa mengetahui bagian yang telah dikuasai dan bagian yang masih perlu diperbaiki. Secara keseluruhan, penilaian mata kuliah Teologi Perjanjian Lama terdiri atas partisipasi aktif dan kehadiran bermakna sebesar 10%. Jurnal baca sebesar 15%. Analisis teks Perjanjian Lama sebesar 15%. Presentasi kelompok sebesar 20%. Ujian tengah semester sebesar 20%. Serta proyek akhir atau makalah teologis sebesar 20%. Dan seluruh kegiatan pembelajaran dan penilaian dilaksanakan dengan menjunjung tinggi integritas akademik. Mahasiswa juga diharapkan menggunakan sumber secara bertanggung jawab, mencantumkan rujukan dengan benar, serta menghindari plagiarisme. Saya berharap melalui mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mengetahui tema-tema teologi Perjanjian Lama, tetapi juga mampu membaca teks secara kritis, membangun argumentasi teologis, dan mengaktualisasikan pesan Perjanjian Lama secara bertanggung jawab. Setelah ini, mari kita saksikan video pembelajaran 1 kali tatap muka via Zoom. Shalom dan selamat bertemu buat kita semua, dan selamat kita akan mengikuti perkuliahan ya. Apakah suara saya dapat didengar dengan jelas ini? Jelas, Pani. Dan saya akan membagikan layar dan tolong berikan tanda apakah dapat terlihat dengan jelas. Bagaimana? Suara saya terdengar dan layar yang saya bagikan ini cukup jelas? Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, saudara-saudara, sebelum kita memulaikan pembelajaran ini, saya mengingatkan agar saudara-saudara juga nantinya menyiapkan Alkitab, ya, buku catatan, dan bahan bacaan yang telah dibagikan. Mohon mikrofon juga dinonaktifkan selama penjelasan dan nanti diaktifkan apabila kita berdiskusi. Saudara dapat menggunakan fitur raise hand ataupun kolom percakapan apabila doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, berikan bagi kami untuk ada dalam perkuliahan ini. Kami memohon Tuhan menuntun kami, memberikan hikmat, bahkan kerendahan hati untuk menerima setiap bentuk pengajaran yang akan kami ikuti bersama. Jaga dan lindungi kami, beri kami kesehatan dan kekuatan. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita mulai dengan istilah pemilihan. Dalam teologi Perjanjian Lama, pemilihan menunjuk pada tindakan Allah yang secara bebas memanggil seseorang atau suatu umat untuk masuk ke dalam tujuannya. Pemilihan bukan sekadar pemberian status, melainkan panggilan kepada relasi dan misi. Sekarang kita lihat istilah berikutnya adalah perjanjian. Dalam Perjanjian Lama, perjanjian menunjuk pada relasi yang diteguhkan secara serius melalui janji, komitmen, dan tanggung jawab. Tidak semua perjanjian dalam Perjanjian Lama mempunyai bentuk yang sama. Ada perjanjian yang menonjolkan janji Allah, ada yang menonjolkan tanggung jawab umat, dan ada yang memuat keduanya secara kuat. Karena itu,
kita perlu membaca setiap teks secara khusus dan tidak memaksakan satu pola yang sama kepada seluruh perjanjian. Sekarang, ketika membaca teks perjanjian, sekurang-kurangnya ada 7 unsur yang perlu diamati. Siapa pihak-pihak yang berelasi? Siapa yang mengambil inisiatif? Janji apa yang diberikan? Tanggung jawab apa yang diminta? Apakah terdapat tanda perjanjian? Apa konsekuensi kesetiaan atau pelanggaran? Dan tujuan teologis apa yang hendak dicapai? Nah, itu yang kita dapat lihat di layar ya. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi pertanyaan Oke, saya yaitu, silakan. apakah perjanjian antara Allah dan manusia dapat disamakan dengan kontrak yang dibuat oleh dua pihak yang kedudukannya setara? Terima kasih. Ya, baik. Baik ya pertanyaannya. Tidak sepenuhnya. Ada unsur kesepakatan, janji, dan tanggung jawab. Tetapi relasi Allah dan manusia bukan relasi dua pihak yang setara dalam kuasa. Nah, saudara lihat, Allah adalah pencipta dan pihak yang berinisiatif. Manusia menerima anugerah dan dipanggil memberi respons. Karena itu, istilah kontrak hanya membantu secara terbatas dan tidak boleh menghapus dimensi relasi, anugerah, kesetiaan, serta kedaulatan Allah. Sekarang kita memperhatikan urutan teologis yang sangat penting. Dalam banyak teks perjanjian lama, tindakan Allah mendahului perintah kepada umat. Allah memanggil Abraham sebelum Abraham memiliki sejarah ketaatan yang dapat dibanggakan. Kita lihat, Keluaran pasal 19 menggambarkan hal ini dengan jelas. Allah terlebih dahulu mengingatkan Israel tentang apa yang telah ia lakukan terhadap Mesir dan bagaimana ia membawa mereka kepadanya. Sesudah itu barulah Israel dipanggil mendengarkan suara Allah dan memegang perjanjian. Saudara lihat, urutan ini mencegah kita mengubah iman menjadi sistem jasa. Nah, kita lihat, kita sekarang membandingkan beberapa perjanjian utama. Pertama, penekanannya adalah pemeliharaan kehidupan serta ketetapan Allah untuk tidak kembali memusnahkan bumi dengan air bah. Kita lihat dalam peristiwa itu pelangi menjadi tanda yang mengingatkan pada komitmen pemeliharaan tersebut. Kedua, kita lihat perjanjian dengan Abraham. Dalam Kejadian pasal 12, pasal 15 dan 17, kita menemukan janji mengenai keturunan, tanah, relasi dengan Allah, dan berkat bagi bangsa-bangsa. Penekanan pentingnya ialah bahwa pemilihan Abraham diarahkan keluar. Dan melalui Abraham dan keturunannya, berkat Allah harus menjangkau keluarga-keluarga di bumi. Menjangkau seluruh umat. Kita lihat, sunat menjadi tanda perjanjian dalam Kejadian pasal 17. Tetapi saudara-saudara, tanda itu harus dipahami dalam keseluruhan panggilan kepada iman dan kehidupan di hadapan Allah. Kemudian, yang ketiga, perjanjian Sinai. Setelah membebaskan Israel dari Mesir, Allah mengikat perjanjian dengan umat di Sinai. Perjanjian ini memberi bentuk konkret kepada kehidupan umat melalui hukum, ibadah, dan tata kehidupan sosial. Saudara perhatikan,
Hukum bukan sekadar daftar larangan, tetapi instruksi bagi umat yang telah dibebaskan agar hidup sesuai identitasnya. Sekali lagi, perhatikan ini. Hukum bukan sekadar daftar larangan, tetapi instruksi bagi umat yang dibebaskan agar melalui pembacaan ketetapan, jawaban umat, dan ritus darah perjanjian. Selanjutnya sekarang kita melihat yang keempat, perjanjian dengan Daud dalam 2 Samuel pasal 7. Sinambungan takhta Daud. Kritis. Kita lihat, tidak boleh menggunakan perjanjian sebagai jawab. Kritik raja yang menyalahgunakan kekuasaan dan mengabaikan keadilan. Menarik ya, saudara-saudara, perjanjian-perjanjian tersebut berbeda dalam cakupan dan penekanan, tetapi memperlihatkan kesatuan arah. Allah memelihara ciptaan, membentuk umat, memberikan janji, mengatur kehidupan bersama, dan mengarahkan sejarah kepada tujuannya. Kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Selo mungkin? Ya, silakan. Sudah raise hand, silakan Selo. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Yang menjadi pertanyaan saya, Mner, apabila perjanjian Abraham menonjolkan janji Allah, sedangkan perjanjian Sinai memuat banyak perintah, apakah keduanya ini bertentangan? Terima kasih. Baik ya. Terima kasih. Tidak harus dipertentangkan. Keduanya mempunyai penekanan yang berbeda, tetapi berada dalam alur relasi Allah dengan umatnya. Perhatikan, janji kepada Abraham menegaskan inisiatif dan tujuan Allah. Sedangkan Sinai memberi bentuk kehidupan umat yang telah dibebaskan dan dibentuk dari keturunan Abraham. Saudara, begini, kesalahan muncul apabila kita memisahkan janji dari tanggung jawab atau memisahkan hukum dari anugerah. Janji tanpa tanggung jawab dapat berubah menjadi hak istimewa. Hukum tanpa anugerah dapat berubah menjadi legalisme. Dalam kesaksian perjanjian lama, keduanya perlu dibaca dalam hubungan yang utuh. Nah, selanjutnya kita lihat. Perjanjian memiliki dinamika yang kaya. Janji Allah memberi dasar pengharapan. Tanda perjanjian mengingatkan umat kepada komitmen yang diteguhkan. Respons iman menerima janji Allah. Ketaatan etis menunjukkan bahwa relasi perjanjian menyentuh kehidupan nyata. Sementara pelanggaran membawa konsekuensi karena ketidaksetiaan merusak relasi, keadilan, dan kehidupan bersama. Namun kita lihat, penghakiman dalam perjanjian lama tidak dapat dipisahkan dari panggilan kembali dan pengharapan pemulihan. Para nabi menegur pelanggaran perjanjian, terutama kita lihat penyembahan berhala, ketidakadilan, kekerasan, dan penindasan. Teguran itu menunjukkan bahwa
kesetiaan kepada Allah harus tampak dalam perlakuan terhadap sesama. Kalau umat setia kepada Allah itu harus benar-benar nampak dalam relasinya dengan sesama. Nah, ini penting. Yeremia pasal 31 berbicara tentang perjanjian baru. Teks ini tidak sekadar menghapus seluruh yang lama, melainkan menegaskan pembaruan relasi. Hukum Allah ditaruh dalam batin. Umat mengenal Allah. Dan pengampunan menjadi dasar pemulihan. Penekanannya adalah transformasi internal. Bukan hanya kepatuhan lahiriah. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan umat Tuhan. Karena itu, tanda lahiriah tidak boleh dipisahkan dari kesetiaan batin dan tindakan etis. Sunat, darah perjanjian, ibadah, atau identitas komunitas dapat kehilangan makna apabila umat mempertahankan simbol tetapi justru menolak keadilan, belas kasihan, dan ketaatan. Saudara, mari perhatikan bahwa teologi perjanjian menolong kita semua untuk memahami bahwa dosa bukan hanya pelanggaran aturan yang terpisah. Dosa adalah ketidaksetiaan terhadap relasi yang dianugerahkan. Sebaliknya, pertobatan bukan sekadar perasaan menyesal, tetapi kembali kepada Allah dan memperbaiki arah kehidupan sesuai tuntutan perjanjian. Itu yang harus dilakukan. Sampai di sini, saudara-saudara, mungkin ada pertanyaan. Silakan. Baik, Maya, silakan. Ya, baik, terima kasih, Benar. Pertanyaan saya, apakah kegagalan Israel menaati perjanjian berarti janji dan kesetiaan Allah itu menjadi batal? Terima kasih. Oke, baik ya, terima kasih. Apakah kegagalan Israel menaati perjanjian itu berarti janji dan kesetiaan Allah menjadi batal? Oke, baik ya. Nah, memang pertanyaan ini harus dijawab dengan hati-hati. Perjanjian memuat konsekuensi nyata terhadap ketidaktaatan. Para nabi tidak mengecilkan penghakiman, tidak. Namun, kesaksian perjanjian lama juga terus menegaskan tentang kesetiaan Allah, panggilan untuk bertobat, dan janji pemulihan. Nah, itu luar biasa. Jadi, kesetiaan Allah bukan alasan untuk meremehkan dosa. Ini saudara-saudara, mari kita perhatikan. Jadi, ternyata kesetiaan Allah itu bukan alasan untuk meremehkan dosa, melainkan dasar pengharapan dan pertobatan. Kita perlu menghindari dua ekstrim. Menganggap janji Allah membuat ketaatan tidak penting, atau menganggap kegagalan manusia lebih kuat daripada tujuan pemulihan Allah. Kita harus menghindari hal ini. Teks-teks perjanjian dan kenabian mempertahankan ketegangan antara tanggung jawab manusia, kehadiran Allah, belas kasih, dan kesetiaannya. Nah, saudara, agar pembelajaran ini tidak berhenti pada konsep,
kita menggunakan 4 pertanyaan kontekstual. Pertama, anugerah apa yang telah diterima komunitas? Kedua, identitas apa yang dibentuk oleh anugerah tersebut? Ketiga, tanggung jawab apa yang dituntut? Nah, dan keempat, siapa yang seharusnya menerima berkat melalui kehidupan komunitas itu? Saudara-saudara, silakan menilai kasus ini. Dalam 1 menit, silakan menuliskannya pada kolom percakapan. Bagian mana yang bertentangan dengan teologi pemilihan dan perjanjian, serta rekomendasi apa yang dapat diberikan. Kelemahan utamanya ialah memisahkan identitas dari tanggung jawab. Sebutan umat pilihan dapat dipakai sebagai batas eksklusif, padahal pemilihan Abraham diarahkan menjadi berkat. Kurangnya transparansi dan perlindungan terhadap anggota yang lemah juga bertentangan dengan tuntutan keadilan dan kekudusan dalam kehidupan umat perjanjian. Respons yang bertanggung jawab mencakup pembaruan pemahaman teologis, tata kelola yang transparan, perlindungan terhadap kelompok yang rentan, pelayanan yang melampaui batas internal, dan evaluasi berkala. Apakah kehidupan gereja pun sungguh mencerminkan kesetiaan, keadilan, dan berkat Allah. Susunlah analisis akademik sepanjang 500 sampai 700 kata dengan judul Pemilihan sebagai Anugerah dan Tanggung Jawab Umat Perjanjian. Pada pertemuan berikutnya, nanti kita akan mempelajari tema ibadah dan korban sebagai ekspresi relasi umat dengan Allah. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara dalam kelas. Dan mari kita menutup pembelajaran kita ini dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk ada di kelas ini, belajar bersama. Kami memohon Tuhan tetap memperlengkapi kami untuk semakin mengerti dan memahami apa yang boleh kami pelajari. Dan Tuhan tetap memampukan kami menjadi orang-orang percaya yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kelas, kita sudah selesai. Sampai berjumpa ya di pertemuan berikutnya. Tetap bersemangat.